bata langsung baja tanpa adanya balok sebetulnya bisa dilakukan. Namun untuk mencegah adanya pergeseran tanah gitu, Nah, iya betul. maka sebaiknya menggunakan balok itu sendiri demi keamanan penghuninya. Ah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di sini Lars Team Studio dalam segmen ngoprek, ngobrolin proyek. Nah, agan-agan semua apa kabar ya? Baik semua kan ya? Semoga sehat semua, sehat selalu. Oke. Melanjutkan bahasan yang minggu lalu, kita kan membahas kolom nih ya. Nah, bagi agan-agan semua, silahkan tonton video sebelumnya mulai dari step awal sampai sekarang gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan, sisipkan komen di bawah, oke? Nah, untuk pembahasan kali ini kita lanjutkan ke step yang selanjutnya, masih bersama narasumber kita yaitu Bapak Gunawan. Hai Pak Gunawan, apa kabar? Baik. Oke. Nah, baik Pak Gunawan, melanjutkan pembahasan kita yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita kan sudah membahas sampai kolom ya. Ada beberapa jenis kolom dan juga yang lain-lainnya gitu. Berikut bentuk tulangannya dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita bahas ke step selanjutnya ya. Dalam sebuah struktur bangunan itu kan ada beberapa komponen seperti yang kita bahas minggu lalu ya. Mulai dari pondasi, slope, kolom. Nah, sekarang sudah sampai di tahapan balok. Nah, sekarang kita kupas lebih lanjut tentang balok. Nah, balok ini juga termasuk komponen yang penting ya dalam satu kesatuan struktur pembentuk rumah gitu, teman-teman. Nah, baik Pak Gunawan, definisi balok itu apa sih, Pak? Nah, definisi secara singkatnya ya, balok itu adalah suatu elemen pada struktur yang berbentuk secara horizontal. Fungsi utamanya yaitu menumpu ataupun menahan gaya lateral pada suatu beban bangunan gitu. Oke, jadi teman-teman gitu ya, tetap ya pada umumnya itu balok struktur itu adalah elemen yang menopang beban dari atasnya. Oke, biasanya kan balok itu ada balok lantai 1 gitu. Kalau itu ada 2 lantai ya. Kalau misalkan kalau rumahnya cuma 1 lantai, setelah balok biasanya langsung konstruksi atap gitu. Nah, fungsi dari balok itu kan tadi secara keseluruhannya adalah untuk menopang beban yang di atasnya. Iya. Nah, berhubung balok ini kan ada beberapa jenisnya seperti yang tadi saya bilang ya. Ada balok yang kalau rumah 1 lantai itu fungsinya seperti apa, dan untuk kalau misalkan yang balok lebih dari 1 lantai itu seperti apa juga gitu fungsinya. Baik, untuk fungsi balok itu sendiri sebetulnya ada lumayan banyak ya. Namun beberapa di antaranya barangkali balok itu sendiri berfungsi untuk membagi beban pada plat lantai di atasnya. Kemudian dia juga menahan gaya geser pada satu bangunan yang sehingga bangunan tersebut tercapai kekakuan antara struktur dan kolomnya gitu. Kemudian dia juga si balok itu sendiri menahan gaya tarik dan tekan gitu pada bangunan yang ada. Selanjutnya si balok itu sendiri menahan gaya angin dan gaya gempa yang memungkinkan terjadi barangkali sewaktu-waktu gitu. Kemudian intinya balok itu pada akhirnya menopang beban gitu, seperti itu. Oke. Nah, untuk bahan yang digunakan untuk balok itu sendiri ada berapa jenis sih Pak sebetulnya? Nah, untuk bahan pembuatan balok itu sendiri sebetulnya disesuaikan dengan daya dukung pada tanah tertentu gitu. Karena kemampuan tanah untuk menopang bangunan pada setiap wilayah itu berbeda gitu. Iya, betul. Sehingga diperlukan bahan yang memungkinkan
tercapainya kekakuan pada elemen-elemen struktur. Yang biasa dipakai itu adalah pada beton dan ataupun baja gitu. Oh, baja WF ya, teman-teman gitu. Itu salah satunya. Tetap tergantung dari perhitungan strukturnya juga. Pertama, yang kedua jenis tanah tadi ya, dan yang ketiga tentunya budget. Nah, dari segi budget itu sendiri, kan tadi dilihat dari jenisnya ya. Kan ada jenis pakai pakai baja WF sama pakai ini beton bertulang. Nah, dari segi budgeting itu sendiri kira-kira lebih ekonomis yang mana sih untuk pembuatan rumah tinggal biasa gitu? Nah, untuk rumah tinggal biasa sebaiknya menggunakan beton bertulang saja gitu ya, karena memang untuk baja itu sendiri digunakan pada bangunan yang lebih besar, contohnya pada bangunan pabrik ataupun gudang pada suatu perusahaan seperti itu. Oh iya, betul gitu teman-teman ya semua. Jadi begitu agan-agan semua ya, melihat dari penggunaan balok itu sendiri, penentuan jenis bahan dari balok itu sendiri bisa diperhitungkan dari awal. Nah, perhitungannya juga nanti berpengaruh sama material yang mungkin nantinya akan dipakai ya. Berikut juga ukuran balok nih, misal ya pakai jenis balok beton. Nah, untuk standarnya itu sendiri untuk rumah satu lantai nih ya, kan kalau rumah zaman dulu itu saya pernah lihat seluf ada, pondasi ada, kolom ada, tapi balok nggak ada. Jadi untuk rumah satu lantai itu biasanya dari baja langsung aja gitu menopang ke bata. Nah, itu sendiri menurut Pak Gunawan yang orang struktur nih ya, konstruksi seperti itu tuh berbahaya nggak sih? Nah, pertama yang saya jawab ya dari pertanyaannya, yaitu bahwa berapa ukuran yang biasa digunakan pada balok rumah tinggal satu lantai. Nah, untuk rumah tinggal satu lantai itu sendiri biasanya menggunakan tulangan pokok 12 mm sebanyak 4 ya. Kemudian untuk sengkangnya menggunakan diameter 8 mm. Masih besi polos juga, dengan jarak antar sengkang itu 15 cm pada tumpuan dan pada lapangan 20 cm. Kemudian untuk bangunan yang misalkan yang seperti tadi, bahwa dinding bata langsung baja tanpa adanya balok, sebetulnya bisa dilakukan. Namun untuk mencegah adanya pergeseran tanah gitu, iya betul, maka sebaiknya menggunakan balok itu sendiri demi keamanan penghuninya. Iya gitu. Jadi kan ada segmentasi orang yang berpikir hemat lah gitu, bisa aja kan si bata langsung jadi penopang konstruksi baja ringannya itu sendiri, karena kan mungkin gentengnya juga nggak terlalu berat gitu ya, pakai genteng yang jenis morando biasa mungkin gitu. Nah, tapi untuk agan-agan semua, kalau misalkan agan-agan semua ingin rumahnya lebih kuat gitu, bisa dipasang balok, dan sebaiknya memang dipasang balok ya, ukuran minimalnya tadi yang 15 x 15 itu gitu. Nah, kenapa tidak disarankan si konstruksi baja langsung nempel ke bata? Karena itu tadi seperti yang dijelaskan sama Bapak Gunawan, karena dia tidak ada daya topang untuk menahan geseran gitu. Betul, karena kalau misalkan bata itu misalkan ada geseran tanah sedikit, udah langsung ambruk semua. Tapi kalau misalkan ada baloknya di atas, kan si balok itu sendiri beban dari gentengnya disalurkan ke balok, terus dari balok itu dibebankan lagi ke kolom, dari kolom dibebankan lagi ke sloof, dibagi terus di pondasi. Nah, pondasi langsung tanah. Jadi otomatis keretakan atau kerusakan dinding itu pun akan terminimalisir gitu agan-agan semua ya, bisa dipahami ya. Apalagi untuk pembangunan rumah lebih dari satu lantai. Pembangunan rumah lebih dari satu lantai itu wajib sekali pakai balok, dan juga ada standar ukuran yang mesti dipatuhi dalam standar pembuatan balok gitu, dari jaraknya ataupun dari ukuran baloknya itu sendiri gitu ya. Pak Gunawan bisa dijelaskan
gimana apa namanya ketentuan-ketentuan yang mesti diikuti jika membangun rumah lebih dari satu lantai. Nah, untuk ketentuan pada pembuatan balok itu sendiri sebetulnya ada rumusan tertentu atau rumusan khususnya, yaitu bahwa memperhatikan jarak terpanjang antar dinding pada struktur bangunan tersebut. Kemudian digunakanlah rumusnya, didapatlah nanti analisis dimensi balok tersebut pada perhitungan atau langkah perancangan modeling suatu bangunan nantinya. Kemudian pada balok pun kalau bisa itu harus dipasang sejajar atau di bawah plat lantai, karena plat lantai itu sendiri juga tidak boleh melebihi 12 meter persegi gitu untuk pemasangannya, karena jika lebih harus dipasang balok. Oke, jadi begitu. Beban. Ah iya, jadi begitu agan-agan semua ya. Tetap wajib, berarti pada dasarnya wajib memasang balok dalam satu konstruksi bangunan gitu untuk keamanan penghuni rumahnya itu sendiri gitu, meminimalisir budget mungkin ya, tapi lebih penting keamanannya juga ya gitu. Sama keselamatan juga, apalagi sekarang kondisi tanah di kita itu sedang tidak baik-baik saja gitu ya Pak Gunawan ya. Jadi wajib gitu teman-teman untuk keselamatan kita semua. Oke, agan-agan semua. Baik, kalau misalkan dari bahasan ini ada yang mau ditanyakan atau misalkan pengen tahu perhitungan standar balok, agan-agan semua bisa komen di bawah ya. Dan atau kalaupun misalkan agan-agan semua mau berkonsultasi tentang seputar bangunan gitu, komponennya dan segala macamnya, bisa lihat sosial media yang kita punya gitu. Di sana kita punya Instagram di @larsteam dan juga ada Instagram arsitek gitu. Kita juga ada di Larsteam Arsitektur. Kalau misalkan agan-agan ingin lihat tips-tips seputar bangunan, bisa dilihat di TikTok larsteam.arsitektur, juga ada Facebook Larsteam Arsitektur dan Kontraktor. Di situ agan-agan semua bisa lihat semuanya kegiatan kita dan juga ada update-update proyek di situ gitu agan-agan. Oke, Pak Gunawan, mengakhiri bahasan kita nih ya, seberapa wajibnya kah gitu melihat melihat kondisi tanah sekarang, melihat cuaca yang tidak menentu juga gitu untuk sekarang, seberapa pentingnya kah dalam satu pembangunan rumah itu memakai balok yang seperti apa dan ukuran seperti apa gitu, dan tipsnya untuk meminimalisir budget ketika pembuatan balok itu sendiri gimana gitu. Untuk bangunan memang disarankan untuk dipasang balok gitu, karena memperhatikan daya dukung tanah itu sendiri, kemudian berbagai gaya luar yang bisa saja menimpa bangunan tersebut, dan memang tidak bisa dihindari gaya luar dari bangunan tersebut, sehingga memang untuk pencegahan dan untuk keselamatan para penghuni baiknya digunakan balok. Kemudian tips memperhemat budget itu sendiri ada juga, mungkin dengan secara tulangannya itu disesuaikan dengan panjang si bangunan itu sendiri. Kemudian barangkali dari semen mungkin bisa tuh pemilihan mereknya, pilih gitu, mereknya gitu, yang bisa sesuai dengan budget Anda gitu. Oke, dan karena kalau misalkan untuk kandungannya itu sendiri, kan kita ada standarnya ya untuk mutu beton pembuatan balok itu sendiri, dan nggak cuma balok sih, struktur rumah itu semuanya kita ada mutu beton yang wajib kita penuhi juga ya gitu dalam standar pembuatan rumah gitu agan-agan. Untuk apa? Untuk keamanan
kita semua gitu yang menghuni rumah itu gitu. Jadi gak bisa sembarangan asal berdiri juga gitu. Kalau misalkan agan-agan semua mau ngebangun rumah, harus dipikirkan juga strukturnya, harus dipikirkan juga keselamatan kita yang ada di rumah itu gitu, agan-agan semua ya. Oke, untuk agan-agan semua, bagi agan-agan yang ingin berkonsultasi tentang seputaran pembangunan rumah, atau misalkan agan-agan ingin membangun rumah dan misalkan agan-agan ingin menyesuaikan budget dan juga ingin menyesuaikan dengan keinginan itu sendiri, agan-agan bisa langsung hubungi kita gitu, bisa konsultasi gratis juga gitu di kita mengenai seluruh bahasan tentang bangunan gitu agan-agan. Dan tidak untuk bangunan fisiknya itu sendiri, kalau misalkan agan-agan juga butuh berkonsultasi tentang interior dan segala macamnya, bisa hubungi kita juga di Lars Team Studio gitu. Nanti ada juga nomor WhatsApp yang bisa dihubungi gitu di setiap sosial media yang kita punya, kita simpan nomor WhatsApp kita gitu. Oke, atau untuk agan-agan semua yang lebih ingin memperjelas informasinya, bisa langsung datang ke kantor kita gitu agan-agan. Untuk alamatnya tertera juga di sosial media yang kita punya gitu, bisa dicek di sana agan-agan. Oke, baik, terima kasih Pak Gunawan ya atas waktunya untuk pembahasan kali ini, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan hati-hati nanti di jalannya. Oke agan-agan semua, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.